dan dapur sudah mulai nyumber air, mengeluarkan sumber air, maka fasluk fiha, maka masukkanlah di dalam perahumu itu min kulli zaujaini isnain, dari tiap-tiap hal yang berpasang-pasangan dua hal, yakni laki-laki dan perempuan. Wa ahlaka, dan masukkan seluruh keluargamu, illa man sabaqa alaihil qaulu minhum, kecuali orang-orang yang sudah terdahulu atas orang tersebut sebuah ucapan, sebuah dawuh untuk mereka. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun, janganlah kamu menghitopi, memintakan ya Allah ya Rabbi ya Karim pertolongan perihal orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Innahum mughraqun, sungguh mereka adalah orang-orang yang akan ditenggelamkan. Bon, niku menurut secara garis globalnya ayat yang ngaten. Sekarang kita bahas tentang tafsirnya. Fa auhayna ilaihi anisna'il fulka ayis safinata bi ayunina wa wahyina ay bi mar'an minna wa hifdina wa wahyina ay amrina. Maka ini seperti yang didawuhkan pada yang kemarin, bahwa Nabi Nuh itu sudah berputus asa, sudah berdakwah terhadap kaumnya hingga ratusan tahun, ya 950 tahun. Dan Nabi Nuh sudah putus asa dan meminta tolong terhadap agar Allah Ta'ala menolong terhadap Nabi Nuh atas tindakan menganggap bohongnya para kaumnya itu tadi. Maka lanjutkan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Allah Ta'ala mengkabulkan. Bahasa istajabah, ay istajaballahu, yani Allah Ta'ala mengabulkan terhadap doanya Nuh, seraya mengabulkan doanya Nabi Nuh dan minta pertolongan itu tadi. Maka Allah Ta'ala memberikan pertolongan terhadap Nabi Nuh dengan cara nopo, amarahu bi ayyasna al-fulkah, agar Nabi Nuh itu membuat yang namanya sebuah perahu. Pon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ancen gawe perahu tenanan. Tengeriki disebutakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, fas anisna'il fulka, tengeriki dingendikaaken bi a'yunina wa wahyina, buatlah perahu itu dengan atau di hadapan penglihatan dan penjagaanku Allah, wa wahyina, dan dengan wahyu atau perintah dariku. Maka di dalam menurut satu tafsiran ini menjadi pembahasan di antara para ulama. Sebenarnya Nabi Nuh ini kan diperintahkan untuk membuat yang namanya perahu. Lah apakah Nabi Nuh ini diperintahkan membuat perahu ini karena memang Nabi Nuh itu seorang mebel? Cara bahasanya awak dhewe ngoten nggih. Mebel itu berarti tukang ahli kayu, tukang ahli bentuk-bentuk kayu. Mebel lah. Maka dihentikan kalian para ulama. Menurut kebanyakan para ulama, Nabi Nuh itu bukanlah seorang mebel. Artinya nggak bisa, masih belum mengetahui ilmu mebel. Sampean bisa lihat teng kitab Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Hasyiah Sawinya, juga Tafsir Fakhruddin Ar-Razinya, juga teng kitab Syekh Mutawil Asy'arawinya. Tengeriku semua pendapat, ada yang mengatakan yang paling unggul. Sebenarnya para ulama khilaf nih. Yang pertama sebenarnya didawakan tentang kitab Syekh Mutawalli Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Waqtalafu fi annahu alaihi salam kaifa sana'al fulka faqila innahu kana najjaran wa kana aliman bi kaifiyati ittikhadiha. Menurut pendapat yang pertama mengatakan bahwa memang yang Nabi Nuh itu, yang namanya Nabi Nuh itu memang seorang najjar, seorang tukang mebel. Dan memang Nabi Nuh itu mengetahui caranya menggabungkan antara kayu, dzati alwahin wa dusur, cara menggabungkan antara kayu dengan satu dengan yang lainnya. Karena memang Nabi Nuh adalah, bahasa kasarannya ngomong, adalah sosok mebel yang ahli perkayuan. Menurut satu pendapat. Tapi menurut pendapat yang paling kuat, ini yang paling dianggap paling dekat,
Wa qila inna Jibril alaihi salam 'allamahu amalas safinati wa wasafa lahu kaifiyat ittikhadiha wa hadha huwal aqrab bi qawli bi a'yunina wa wahyina. Menurut pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa yang namanya Nabi Nuh itu bukanlah seorang tukang mebel dan tidak mengetahui tentang urusan perkayuan. Hanya saja melalui malaikat Jibril Allah Ta'ala mengajarkan terhadap Nabi Nuh caranya membuat kayu, caranya menyusun kayu agar menjadi sebuah perahu. Jadi yang langsung yang ngomando adalah malaikat Jibril. Ini loh Nabi Nuh, ngeten disalap, ngeten disalap, ngeten. Jadi pembuatan perahunya itu bukan atas dasar Nabi Nuh yang sudah tahu ilmu permebelan, perkayuan, tapi memang langsung diberi wahyu karena daunnya tangan ini bi a'yunina wa wahyina. Langsung itu wahyu daripada Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril yang menuntun terhadap Nabi Nuh. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, terhadap Nabi Nuh, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, cara pembuatannya. Niku ngoten. Kemudian kalau bahas sing jenenge seberapa besar. Nah ini kalau masalah seberapa besar kapalnya Nabi Nuh itu kan juga banyak, bukan dari golongan manusia saja. Maka tengeriki tinggi kalian bisa lihat, saya bisa lihat yang kitab Sawi ini. Seberapa besar ya Allah ya Rabbi ya Karim pembuatan kapal Nabi Nuh itu tadi. Tengeriki tinggi akan fa'allamahu sun'ataha fi amaini. Saking gedene peraune Nabi Nuh, tengeriki tinggi itu membuat perahunya dalam jangka waktu 2 tahun, Pak, gawe perahu nih. Bahkan tengeriki tinggi akan tuluha samanina diro'an, panjangnya itu 80 diro, wa arduha khamsina, sedangkan lebarnya itu 50 diro, wartifa'uha salah diro'an, dan tingginya itu 30. Tapi bedanya wadhira'u ilal mangkab fi wahada asharur riwayat. Tengeriki dingendikaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim, coba saya hitungkan secara hitungan sentimeternya ya, tapi dengan pendekatan bukan hitungan pasti. Tadi ngeten. Yang perlu dicatat terlebih dahulu adalah pertama ini yang hitungan pastinya, bukan hitungan sentimeternya, tapi hitungan secara diroknya. Jadi panjangnya itu 80 dirok. Panjangnya 80 dirok, lebarnya 50 dirok, tingginya 30 dirok. Jadi coro kali iling-ilingan 30, 50, 30. Jadi panjangnya itu 80, lebarnya 50, dan ke atasnya itu 30. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Lah sekarang yang menjadi titik pembahasan adalah satu diroknya itu berapa? Ya, satu diroknya itu berapa? Kalau dirok yang normal, yang hitungan dirok itu kan maknanya kan lengan toh, Pak. Zero itu maknanya lengan. Kalau dihitungkan lengan itu cuma sampai sikut sini tok, itu menurut kebanyakan itu kurang lebih 45 cm. Ya. Itu kurang lebih 45 cm. Istiqai gampang 45 cm. Tapi kalau pakai mangkib yang mana ini merupakan kaul yang paling masyhur, wa dira'u ilal mangkib. Yang namanya dirok menurut satu pendapat yang paling masyhur itu sampai bahu sini. Ya kurang lebih ya ditambah 15 cm. Berarti kalau kita pakai kira-kira ya,
satu dirok yang versi ini ya, versinya niki yang mana dirok itu perhitungannya sampai bahu menurut yang ada dalam tafsir Fakhruddin tafsir Syekh Aswawinya ini berarti 60 cm satu diroknya. Sekarang tinggal kita hitung. Pertama, ya Allah ya Rabbi ya Karim, masalah tingginya itu 30 dirok, berarti 30 dikali 60 cm kurang lebih berarti tingginya itu 180 cm. 180 cm itu berarti kalau 1 meternya itu 100, berarti tingginya tok itu 18 meter. Ya, tulis tingginya perahunya Nabi Nuh itu 18 meter. Dengan perkiraan bahwa satu diroknya itu 60 cm karena penghitungannya dirok itu sampai bahu menurut dalam kitab Sawinya. Jadi dhuwure tok 18 meter, Pak. Wah, ya ora iso mbayangne gedene, ya kayak kapal-kapal pesiar, kapal-kapal laut ngono kae. Dhuwure tok niku 30 dirok, 30 dikali 60 cm, dadinya kurang lebih adalah 18 meter. Wes, marongono panjangnya itu 80 dikali 60 4.800, berarti panjangnya 48 meter. 48 meter. Lebarnya itu 50 dirok, berarti 50 dikali 60 itu berarti 3000, berarti sama dengan 30 meter. Ini tak kasih pendekatan. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, Masya Allah, jadi dukur tenan gede zaman biyen loh Pak, belum ada teknologi sama sekali. Tak baleni malih nggih, biar pasti nih ya. Jadi hitungan pastinya itu hanya sekedar hitungan dirok. Tanggal ini dikatakan pokoknya panjangnya itu kurang lebih 80 dirok. Berapa? 80 dirok. Lebarnya itu 50 dirok, tingginya 30 dirok. Tapi dirok di sini tidak dirok yang pada umumnya. Kalau dirok yang pada umumnya itu punya sampai sikut kini tok. Jadi akan dirok di sini penghitungannya itu sampai sini. Maka berarti ditambah kurang lebih 15 cm. Berarti 45 ditambah 15 berarti 60. Berarti kalau satu diroknya itu 60 dikali 80 itu sama dengan 48 meter. Wah, dawane 48 meter. Lebarnya itu 50 dirok dikali 60 sama dengan 30 meter. Tingginya sama dengan 30 dirok dikali 60 cm berarti 18 meter. Wah, zaman biyen Pak, ora enek peralatan. Lek saiki kan akeh peralatan motong kayune, kemudian ngalusno kayune. Wah, kabeh wis canggih lek zaman saiki. Tapi gawe kapal itu kan suwe lho. Masih saiki peralatan wis canggih. Sangat lama, nggak cukup waktu 1, 2, 3 bulan. Malah Nabi Nuh akan membuat kapalnya itu durasinya 2 tahun. Panjangnya 48, lebarnya 30, tingginya 18 meter. Lah, terus marangan tentang akan dan kapalnya Nabi Nuh itu dibuat perahu atau kapalnya Nabi Nuh itu dibuat menjadi 3 tingkatan. Jadi 18 meter, cukup dengan 18 meter. Itu dibuat menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah sendiri itu untuk waja'alaha salasati bakin as-sufla lis-sibai wal hawam.
Untuk yang bagian paling bawah sendiri itu digunakan untuk golongannya hewan-hewan buas dan hewan-hewan melata, ya, istibai wal hawam. Jadi golongannya harimau, ya pokoknya sing hewan-hewan buas seperti itu berada di yang paling bawah. Yes. Kemudian wal wusta untuk tingkat 2 atau tingkat yang tengah, lidawa biwal an'am untuk hewan-hewan ternak seperti ayam, seperti sapi, kambing, kemudian unta dan semisalnya. Baru yang paling atas sendiri wal ulya lil insi. Paling atas sendiri itu untuk para manusia. Yes, iki mbahas sing jenenge peraune Nabi Nuh. Iku wis gede zaman biyen, zaman gak ana wong. Zamane Nabi Nuh iku sik termasuk zaman sing awal banget. Selisih beberapa angkatan sama Nabi Adam, ya. Nabi Adam, Nabi Nuh itu selisih mungkin 3, 4 atau 5 angkatan lah. 5 napa bahasane ngoten niku. Fas 5 generasi wis. Tadi ndelok perahu gedene sakmono dengan jumlah sing melok roan, dengan jumlah sing melok napa kerja bakti iku ya mek titik. Kaum Nabi Nuh sing melok ngrewangi lho mek titik. Makna membuatnya sampai dalam jangka waktu 2 tahun. Niki membahas yang jenenge Anisnail fulka bi ayunina wa wahyina. Kita lanjutkan malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan. Fa idza jaa amruna wa faratan nuru kul nahmil fasluk fiha min kulli zawjain isnain. Nah niki fa idza jaa amruna, tatkala datang perintahku, bi ihlakihim, yakni untuk menghancurkan, membinasakan terhadap kaumnya Nabi Nuh, wa faratan nur, dan mulai mengeluarkan air, mulai nyumber, dan mulai mengeluarkan air atau mulai nyumber dapurnya Nabi Nuh lil khabbazi, ya, bil ma'i wa kana dzalika alamatan lin Nuh. Jadi teng mriki akan alamate banjiri tekone itu bisa diketahui oleh Nabi Nuh dengan cara di dapurnya itu nanti akan mulai nyumber. Wa fara itu maknanya naba'a, mulai nyumber, mulai mengeluarkan air. At-tanur itu merupakan tempat memasak roti. Gampangane ngomong roti adalah dapur. Lah teng mriki akan menurut satu riwayat teng mriki ruwiya annahu qila Nuh, menurut satu riwayat dikatakan terhadap Nabi Nuh, idza fara al-ma'u minat tanur farkab anta wa man ma'aka. Nabi Nuh, tatkala air sudah mulai menyumber dari dapurmu, dari tempat membuat rotimu dari dapurmu, maka hendaknya kamu bergegas untuk naik terhadap perahu bersertaan dengan seluruh orang-orang yang iman terhadapmu. Tadi wafarot tanur ini merupakan cara bahasanya awak dewe ku sirine. Ya, sirine. Lah awak dewe nek nang kene kan akeh to, Pak, nang kali ataupun tempat-tempat negara-negara maju, kalau debit airnya itu sudah mulai tinggi, itu akan keluar yang namanya suara alarm, suara sirine peringatan bahwa ini akan terjadi yang namanya banjir. Biasanya di bendungan-bendungan itu, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kalau itu sudah debitnya sudah sangat tinggi, itu biasanya keluar sirine. Maka ini Nabi Nuh juga punya sirinenya, cuma modelnya adalah faratan nur. Kalau dapurnya sudah mulai nyumber mengeluarkan air, berarti ini adalah awal daripada banjir, dang-dang munggau. Ana dengar iki wa faratan nur fasluk fiha. Fasluk fiha. Hendaknya kamu memasukkan ke dalam
Ai adkhil fis safinati, yakni masukkan di dalam perahu, min kulli zaujaini. Niki riwayate bisa ditanwin, bisa mboten ditanwin. Min kulli zaujaini isnaini, ai dzakarin wa unsa, ai min kulli anwa'ihima isnaini dzakaran wa unsa. Yakni masukkanlah wahai Nuh tatkala sudah datang perintahnya Allah Ta'ala dan menyumber, dapur kamu sudah mengeluarkan air, maka masukkanlah ke dalam perahu semua, mingkul li zaujaini isnaini, dari setiap yang berpasang-pasangan dua hal, yakni laki-laki dan perempuan. Ya, wa huwa maf'ulun, itu menjadi maf'ul, mingkul isnaini ini menjadi maf'ul. Wa min muta'alliqatun bi usluk, ya, minnya itu berta'alluq dengan lafaz usluk. Wa fil kisah, di dalam cerita itu disebutkan bahwa annallaha ta'ala hasyara li naw'is sibai wat tayri wa ghairihima faja'ala yadribu bi yadayhi fi kulli naw'in fataqa'u yadu al-yumna 'ala dzakar wal yusra 'ala al-unsa fayahmiluhuma fis safinah. Teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, menurut satu pendapat ini ku dingendikaken bahwa Allah Ta'ala yang menggiring terhadap seluruhnya. Ini dingendikaken bahwa Allah Ta'ala lah yang mengumpulkan, Allah Ta'ala lah yang menggiring untuk Nabi Nuh seluruh hewan-hewan buas, seluruh burung-burung dan hewan-hewan yang lainnya. Maka Nabi Nuh itu memukul dengan tangan kanannya, dengan kedua tangannya dalam setiap macamnya hewan. Maka tangan kanannya itu memukul hewan-hewan yang laki-laki dan tangan kirinya itu memukul pas untuk hewan-hewan yang perempuan. Jadi oleh yang giring itu pakai dua tangan. Semuanya digiring, yang tangan kanan itu untuk menggiring hewan-hewan yang laki-laki, tangan kiri itu pasti terjatuh atas hewan-hewan yang perempuan. Ya. Wakilah pundi wau. Wa fi qira'atin kullin bitanwini fa zaujaini maf'ulun wasnaini ta'kidun. Aku kepingin takok wingi maknaku wa huwa maf'ulun bihi wa huwa la sak marine isnaini wa huwa salah berarti marji'na wa huwa utawi isnaini. Anjir, jangan ngombe. Alhamdulillah. Ya, terus Bang. Selanjut. Jadi tengah lagi dikatakan semua hewan itu dimasukkan ke perahunya Nabi Nuh, masuk kabeh. Semua ai mingkul lima yalidu au yabidu bi khilafi ma yatawalladu minal ufunat kadud wal baqi falam yahmilhu fiha. Jadi pokoknya semua hewan yang melahirkan dan semua hewan yang bertelur, semua hewan yang beranak melahirkan dan semua hewan yang bertelur itu dimasukkan ke perahunya Nabi Nuh. Sehingga mengecualikan hewan-hewan yang sifatnya itu tidak melahirkan juga tidak bertelur, akan tetapi terlahirkan
dari sesuatu hal-hal yang busuk seperti halnya set dan juga semisalnya ya. Maka kalau seperti itu tidak dibawa oleh Nabi Nuh, tidak ikut disertakan di dalam perahunya Nabi Nuh. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kita lanjutkan malih. Wah, dalam satu qiraah itu bahasanya mingkulin zaujainis. Nah ini, maka tarkibnya kalau di situ itu ditanwin mingkulin zaujainis. Nah ini, maka kulin ini menggunakan tanwin, maka zaujain itu merupakan maf'ul dan isnain itu merupakan taukid. Saya tak baleni maneh masalah i'rabe ya. Mingkul li zaujaini isnaini, kalau pertama qiraah yang tanpa tanwin, mingkul li zaujaini isnaini berarti mingkul li zaujaini ini susunan mudhof ilaih, isnaini ini menjadi maf'ul dari usluk, fasluk fiha. Ini kalau tidak ditanwin kulunnya. Kalau kulunnya ini ditanwin berarti tarkibnya mingkulin. Kemudian zaujaini inilah yang menjadi maf'ul dari uslub dan isnaini ini menjadi taukid daripada zaujain. Bon, niku ngoten. Wes, masukkanlah ke dalam perahu dari setiap perkara yang berpasang-pasangan dua hal. Masukkan semuanya. Wa ahlaka ay zaujatahu wa auladahu fasluk ahlaka, maknanya ngoten. Dan juga masukkanlah keluarga-keluargamu wahai Nuh, yakni istri dan juga anak-anaknya Nabi Nuh. Ngriki dikaaken dadi Nabi Nuh pada waktu itu kebetulan qauluhu tengriku sampean bisa lihat berupa istri. Tadi istri Nabi Nuh ini ada dua pada waktu itu. Istrinya ada dua. Yang pertama yaitu istri yang beriman terhadap Nabi Nuh. Dan yang kedua yaitu istri yang kufur, tidak percaya terhadap Nabi Nuh. Mana kalau sampean lihat dalam kitab Hasyiatus Sawinya, sampean lihat qaulu zaujata termasuk yang diperintahkan untuk masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh adalah istrinya. Yakni yang diperintahkan masuk itu adalah istrinya yang beriman. Karena pada waktu itu Nabi Nuh memiliki dua istri, yang satu beriman, ihdahuma mu'minatun fa'akhadaha ma'ahu fis safinah, diambil oleh Nabi Nuh ke dalam perahu, diikut sertakan di dalam kapalnya Nabi Nuh, wal ukhra kafiratun tarakaha, dan yang lainnya itu kafir, istri yang satunya itu kafir, dibiarkan oleh Nabi Nuh. Yang mana yang kafir ini merupakan ibu daripada Kan'an. Kan'an ini termasuk anaknya Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh ini Kan'an ini tidak mau ikut naik terhadap kapal. Seraya dengan sombongnya dia berkata, gampang bah kula iso renang, kalau tak mengungsi nang gunung terdekat. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la asimal yaum. Sudah diperingatkan, kaiso. Lalu tengeriki sampean lihat dilanjutkan ilaman sabaqa alihil qaulu minhum, kecuali orang-orang yang sudah terdahulu atasnya sebuah dawuh daripada Allah Ta'ala bahwa mereka itu akan binasa bil ihlaki, akan dibinasakan oleh Allah. Catatane itu termasuk orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Maka kalau seperti itu, wa zaujatuhu wa waladuhu Kan'an, yaitu istrinya yang kafir dan juga istri yang tidak mau beriman terhadap Nabi Nuh, dan juga anaknya yang namanya Kan'an. Sakniki mulai diterangnos isine ya Allah ya Rabbihu ya Karim bi khilafi Samin wa Hamin wa Yafis, kecuali tiga anaknya Nabi Nuh. Jadi sing ono nang peraune Nabi Nuh dari keluarganya itu pertama Nabi Nuh, yang kedua istrinya Nabi Nuh yang beriman, yang ketiga dan ketiga anaknya bernama
Hamin, Samin, Sam, Hamin. Kemudian Yafis, Sam, Ham, dan juga Yafis. Maka fahamalahum wa zaujatihim salasah. Dibawa oleh Nabi Nuh semuanya sehingga totalnya ini menjadi 8. Hitung, Nabi Nuh 1, istrinya yang beriman 2, kemudian 3 putranya dan 3 istrinya putranya. Berarti total menjadi 8. 8 orang dari keluarganya Nabi Nuh. Istri, ketiga anak, dan ketiga menantu. Wa fi surati Hud wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan dalam surat Hud kemarin sudah disebutkan bahwa yang ikut dibawa oleh Nabi Nuh adalah orang-orang yang beriman, dan tidaklah beriman terhadap Nabi Nuh kecuali hanya orang yang sedikit. Ada yang mengatakan kila kanu sittata rijalin wa nisa'im. Ada yang mengatakan yang beriman itu cuma 6 orang beserta dengan istrinya. Ini kaul yang paling sedikit. Jadi sing melok iku mek pinten? 6 orang besertaan dengan para istrinya. Ini menurut satu pendapat. Menurut satu pendapat jami umangka nafis safinah samaniyatun wa sab'una nisfuhum rijal wa nisfuhum nisa. Yang ingin dikatakan total keseluruhan dari golongan manusia yang ikut terhadap perahunya Nabi Nuh itu ada 80. Pinten? Ada 80. Samaniyatun wa sab'una 78. Riwayate akeh kok anjen. Niki lho, sampean lihat sab'ina au samanina. Tangqaulu min kulli zawjaini lima ya'ti annahu adkhala fiha minal bashar sab'ina au samanina. Jadi ada yang mengatakan itu 80, ada yang mengatakan itu ya Allah ya Rabbi ya Karim 78. Kalau menurut satu versinya yang paling masyhur itu tengriki dingendikaken sampai dalam kitab sawinya tafsir yang lainnya niki nggih dingendikaken kula bacakan bahwa yang ikut itu totalnya niki bahasane wau sik tak bacakan dulu. Kalau versinya aja beda-beda biasa. Kalau yang ada di dalam tafsir Imam Jalaluddin Al-Mahalli, totalnya semuanya itu ada yang mengatakan pengikutnya yang orang-orang yang beriman itu 78. Ya. Setengahnya laki-laki, setengahnya perempuan. Itu kalau versinya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau versinya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi persis. Waqad adkhala tak bacakan waqad adkhala Nuhun ma'ahu zaujatahu al-ukhra al-mu'minah wa auladahu Samin wa Hamin wa Yafisin wa zaujatihim fa haula sittatun wa Nuhun wa zaujuhu fahum samaniyatun wa ma'ahum isnani wa sab'una minal mu'minin. Nih loh. Jadi menurutnya Syekh Mutawalli Asy'arawi yang mengatakan bahwa pertama yang masuk itu semuanya total adalah 80. Bagaimana totalnya? Pertama 8 orang itu dari golongannya Nabi Nuh dan juga keluarganya. Nabi Nuh 1, istrinya 1, kemudian 3 anaknya putra berarti 5, ditambah 3 menantunya berarti 8. Dan sisanya berarti 72 itu semua adalah orang-orang yang beriman. Jadi menurut yang ada dalam tafsir As-Sawinya, Syekh Mutawalli Asy'arawinya itu 80 orang. Ini ngoten ya. Lah, yang mana ini adalah asal usulnya orang-orang seluruh dunia
Begitu juga hewan-hewan yang ikut naik ke dalam perahunya Nabi Nuh itu juga merupakan asal-usulnya hewan yang ada di seluruh dunia. Orang sampai tengeri ingin akan membahas 3 putranya Nabi Nuh. Tengeri ingin akan yang pertama Samin wa huwa Abul Arab. Dari anaknya Nabi Nuh yang menurunkan orang-orang Arab itu namanya yang namanya Samin. Sam. Kemudian Wahamun wa huwa Abu Sudan. Sedangkan Hamun itu merupakan yang menurunkan terhadap orang-orang Sudan. Dan yang terakhir Yafis wa huwa Abu Turki. Yafis itulah yang menurunkan orang-orang Turki. Tadi iling-ilingan. Ini merupakan sing tersisa nang jerone kapal Nabi Nuh itu yang menurunkan orang-orang sedunia menjadi cikal bakal. Tadi Samin itu yang menurunkan orang-orang Arab, Hamin itu yang menurunkan orang-orang Sudan, dan Yafis yang menurunkan orang-orang Turki. Iku yang duwe anu dewe-dewe. Pon Ingatkan wa ahlaka ilaman sabaqa alihil qawlu minhum. Terakhir wala tukhatibni fil ladina zalamu ay kafaru bitarki ihlakim. Dan janganlah engkau Nuh itu merunding, ngoten bahasan, merunding terhadapku perihal urusannya orang-orang yang dolim, yakni orang-orang yang kafir, agar mereka itu tidak dibinasakan. Ambangane ngomong wis awakmu Nuh ojo sampai njaluk diperingan itu orang-orang yang dolim, orang-orang kafir itu. Wis mereka enggak ada ampun. Wala tukhatibni fil ladina zalam. Orang-orang yang dolim, orang-orang yang kafir, mereka sudah tidak ada ampun. Enggak perlu kamu mengajakku berunding. Wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum muhraqun. Sungguh mereka adalah orang-orang yang akan ditenggelamkan. Mana sampai Syekh Mutawalli Asy'ari ini ku dawuh. Jadi ceritanya Nabi Nuh ini terpisah-pisah di dalam banyak surat. Yang mana andaikan dikumpulkan itu niscaya akan menjadi satu surat tersendiri. Ya. Bahasanya saya bacakan tanggeriki bahasanya wahadil luqatatu lam tudzkaruna li an ahdasa hadil kisah ja'at mufarraqatan fi iddati mawadi' bi haitsu law jumi'at tu'ti as-suratal 'ammah lil kisah. Tanggeriki akan. Jadi ceritanya Nabi Nuh itu potongan-potongan di setiap ayat, di setiap suratnya itu secara terpisah-pisah. Andaikan semuanya ini dikumpulkan, saya akan menjadi satu surat yang full. Kalau dipertanyakan fa in qulta falima dalam ta'ti marratan wahidatan kama fi qissati Yusuf alaihi salam, kenapa kok ceritanya Nabi Nuh ini dipisah-pisah di dalam banyak surat? Kenapa kok tidak di dalam dijadikan satu cerita seperti ceritanya Nabi Yusuf yang dikumpulkan di dalam satu surat berupa surat Yusuf? Kenapa enggak seperti itu saja? Naqul dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'ari ja'at qissatu Yusuf kamilatan fi maudhi'in wahid liyu'tiya nabiyya al-haq subhanahu wa ta'ala numudajan lil qissah al-kamila al-mahbuka allati tadullu ala qudratihi alal ityan bil qissah marratan wahidatan liman arada dzalik. Ya memang ceritanya Nabi Nuh itu dikumpulkan di dalam satu surat, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu kuasa mampu untuk mengumpulkan ceritanya dalam satu surat, dan yaitu dalam surat Yusuf. Nah, fa'in arataha kamilatan fanahnu qadiruna ala dzalik wa hiya qissatu Yusuf. Kalau kamu ingin mendengarkan sebuah cerita lengkap di dalam satu surat, yaitu ada surat Yusuf. Innamal hadafu minal qisas fil Quran hiya tasbitu fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, ngeri dikaken. Sedangkan tujuan yang paling utama daripada Al-Qur'an
hadak warattalnahu tartila. Dan seperti itulah kami akan membuat hatimu tenang, warattalnahu tartila, dan aku akan membacakan Al-Qur'an dengan setartil mungkin. Li'annahu sayuqabilu mawaqifata kadzibi wa da'i wa inatin min qaumis wa ta'arradu li azimmatin syadidatin wa yahtaju ila ma yusallihi wa yusabbituhu amama hadil ahdas. Tadi gampangane ngomong ngeten, tak ringkesno ngeten. Intine kalau surat Yusuf itu menceritakan ceritanya Nabi Yusuf secara full di dalam satu surat, satu tempat satu surat. Sedangkan ceritanya Nabi Nuh itu diceritakan secara sepenggal-sepenggal di dalam banyak tempat, di dalam banyak surat. Kenapa kok bisa berbeda seperti itu? Tujuannya yang pertama, kalau surat Yusuf diceritakan dalam satu surat secara lengkap, itu bahwa mereka orang-orang itu biar paham bahwa Allah Ta'ala itu mampu untuk mengumpulkan sebuah cerita, satu cerita full di dalam satu surat. Sedangkan kenapa kok ceritanya Nabi Nuh itu terpisah-pisah? Iya, memang harus terpisah-pisah seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa pertama, bukan terpisah-pisah itu karena Allah Ta'ala nggak mampu, terbukti bahwa terkumpulkan. Ya, cuma terpisah-pisah itu gara-gara turunnya Al-Quran itu disesuaikan dengan kejadian yang ada, yang terjadi di dalam Kanjeng Nabi. Ini sedang membutuhkan yang bagaimana? Kanjeng Nabi membutuhkan cerita Nabi yang bagaimana, yang pas. Ini ceritanya sepenggal sesuai dengan tuntutan kejadian pada zamannya Kanjeng Nabi. Karena tujuan utamanya Al-Quran adalah itu. Innahum ya Allah ya Rabbi ya Karim innahum mughraqun. Ya, mereka itu merupakan orang-orang yang akan ditenggelamkan. Kita lanjutkan. Fa idzastawaita anta wa man ma'aka alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidh dhalimin. Sak menten mawon ilahuna wallahu alam bisawab. Ini kurang dimaknani ya wingi ya.